Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi psikologi perkembangan tentang masa dewasa akhir yang berjudul Memahami Makna Kematian dan Kesehatan Lansia. Pemaparan penting tentang pengalaman fisik, sosial, dan emosional pada lansia. Fokus pada refleksi kehidupan, kesehatan, dan persiapan menghadapi kematian. Next. Tanda-tanda masa lansia menurut Harlock. Di sini yang pertama ada penurunan fisik. Kemampuan tubuh menurun, memengaruhi mobilitas dan kesehatan. Jadi ketika manusia sudah dewasa akhir atau sudah mengalami masa lanjut usia, tubuh manusia mengalami penurunan, baik itu dari organ dalam maupun organ luar, yang mempengaruhi mobilitas atau kerja, cara kehidupannya dan kesehatannya. Yang kedua ada perubahan peran sosial, perubahan aktivitas akibat pensiun dan kehilangan pasangan. Jadi ketika masa dewasa akhir, para lansia sudah mulai tidak bekerja dan menikmati masa pensiun. Dan beberapa dari mereka ada yang kehilangan pasangannya. Jadi mereka yang dulunya masih suami istri sekarang menjadi duda atau janda karena kehilangan pasangannya. Yang ketiga ada tantangan emosional atau dari aspek mentalnya, kecemasan menghadapi kematian dan penyesuaian peran baru. Pada masa lansia, ada beberapa dari mereka yang cemas dan takut tentang kematian, tapi mereka bisa menghadapi dengan berbagai macam cara yang akan dijelaskan dari ke slide berikutnya. Dan yang kedua ada penyesuaian peran baru. Mereka menjadi lansia dan ingin menyampaikan dan mempunyai peran baru, yaitu menyampaikan refleksi kehidupan dan nasihat-nasihat kepada generasi berikutnya setelahnya. Next. Yang di slide ini kita akan membahas tentang teori Erik Erikson, yaitu teori psikososial tentang integritas ego dengan versus keputusasaan. Integritas ego, rasa puas terhadap pencapaian hidup dan penerimaan diri. Jadi para lansia yang berhasil dalam hidupnya, mereka akan puas dengan pencapaian hidup, karir di masa sebelumnya, dan penerimaan diri. Mereka menerima ikhlas dengan dirinya. Yang kedua ada keputusasaan, penyesalan yang mendalam dan ketakutan akan kematian. Penyesalan yang mendalam adalah ketika mereka tidak puas atau merasa kecewa dengan fase kehidupan sebelumnya. Dan ketakutan akan kematian itu mungkin karena mereka belum siap menghadapi akan kematian atau kehidupan selanjutnya. Yang ketiga ada evaluasi diri, proses refleksi menyeluruh terhadap perjalanan hidup. Jadi ada proses refleksi atau proses refleksi seperti introspeksi diri yang menyeluruh terhadap perjalanan hidup. Jadi para lansia akan mengintrospeksi dan merefleksi seluruh perjalanan hidup mereka dari masa kecil sampai dewasa. Next. Ini adalah makna-makna kesehatan pada lansia. Fisik, yang pertama adalah dari segi fisik, mempertahankan fungsi tubuh dan mobilitas dengan baik. Jadi kesehatan bagi lansia untuk mempertahankan fungsi tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak, dan organ dalam lainnya. Dan ada mobilitas dengan baik supaya mereka bisa bekerja dan berkehidupan dengan
baik dan sehat, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, ada dari segi psikologis dan sosial. Kesehatan mental, hubungan sosial, dan peran bermakna. Kesehatan mental. Jadi para lansia juga membutuhkan mental yang sehat. Dan yang kedua ada hubungan sosial. Mereka membangun hubungan sosial yang baik dan peran bermakna. Mereka menginginkan peran yang bermakna supaya kehidupan mereka menjadi lebih berarti. Yang ketiga ada dari segi spiritual. Penghayatan hidup yang bermakna dan damai batin. Jadi ini lebih ke segi agamis. Mereka menghayati dan merefleksi atau mengintrospeksi masa-masa hidup mereka yang bermakna dan damai batin. Damai batin bisa didapat dari beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Ya, ini adalah makna kematian bagi lansia. Makna kematian bagi lansia pada masa dewasa akhir adalah konsep yang kompleks dan sangat individual, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, keyakinan agama atau spiritual, budaya, kesehatan fisik dan mental, serta dukungan sosial yang mereka miliki. Jadi, kematian bagi para lansia adalah konsep yang sangat individual atau privasi. Dan pandangan kematian bagi lansia itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengalaman hidup, keyakinan agama, budaya, kesehatan fisik dan mental, serta dukungan sosial yang mereka miliki. Jadi tergantung dari faktor-faktor ini tadi. Dan next. Jadi di sini ada studi kasus yang berkaitan dengan tema tadi. Studi kasus terhadap 4 lansia muslim di Panti Sosial Tresna Wirda, Teratai, Palembang, menunjukkan bahwa kematian dimaknai sebagai peristiwa pasti dan peringatan akan akhir kehidupan yang disikapi dengan rasa khawatir terutama terhadap sakaratul maut dan kemungkinan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meski demikian, para lansia berusaha mengatasi ketakutan tersebut dengan memperkuat ibadah seperti sholat, zikir, dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai bentuk ketakwaan dan persiapan menuju akhirat. Makna kematian ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seperti trauma masa lalu atau menyaksikan kematian orang lain dan lingkungan religius di panti yang mendorong refleksi dan ketenangan batin. Mereka berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan tidak dalam kesendirian, mencerminkan upaya untuk menjadikan sisa hidup lebih bermakna secara spiritual dan emosional. Aspek-aspek yang memengaruhi makna kematian dan kesehatan lansia adalah multidimensional dan saling terkait. Berikut adalah beberapa aspek penting. Aspek psikologis dalam memaknai kematian. Persepsi terhadap kematian. Makna kematian sebagai akhir, transisi, atau takdir memengaruhi kecemasan lansia. Kecemasan menghadapi kematian. Tingkat kecemasan dipengaruhi oleh usia, kesehatan, sosial, religiusitas, dan pengalaman kematian. Kesejahteraan psikologis. Psikologis sehat atau kesehatan mental, orang yang sehat mentalnya membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan penerimaan kematian. Next. Aspek sosial dan dukungan keluarga. Yang pertama ada dukungan sosial. Dari dukungan sosial, para lansia dapat mengurangi kecemasan dan memberikan rasa aman. Hubungan keluarga. Para lansia mempunyai keluarga yang baik, dapat memengaruhi kesadaran emosional dan rasa yang berharga. Yang ketiga ada isolasi sosial.
Resiko kesepian dan depresi yang memengaruhi kesehatan mental. Jadi lansia jangan sampai mengalami kesepian karena dapat mengalami depresi yang memengaruhi kesehatan mentalnya. Aspek budaya dan agama dalam memaknai kematian. Yang pertama ada norma budaya, pengaruh adat dan tradisi dalam cara menghadapi kematian. Jadi ada beberapa cara untuk menghadapi kematian dari segi adat istiadat setempat dan tradisi di daerah tersebut. Yang kedua ada keyakinan agama, memberikan makna dan harapan tentang kehidupan setelah mati. Jadi para lansia diberikan makna dan harapan bahwa adanya kehidupan setelah kematian sesuai agama mereka masing-masing. Yang ketiga ada dukungan spiritual, kegiatan keagamaan yang membantu menenangkan jiwa lansia. Ya seperti kegiatan tahlilan atau sholawatan, zikir, ibadah-ibadah yang lain. Next. Aspek kesehatan fisik dan pengalaman kehilangan. Yang pertama ada 1. Kondisi kesehatan. Penyakit kronis meningkatkan kesadaran keterbatasan hidup. Jadi ketika para lansia mengalami penyakit yang kronis atau yang serius, mereka akan sadar bahwa hidup itu ada batasnya. Yang kedua ada kualitas hidup. Pengaruh kesehatan optimal pada pandangan hidup dan kematian. Yang ketiga ada pengalaman kehilangan, memengaruhi persepsi lansia terhadap kematian dan proses berduka. Jadi ketika mereka kehilangan pasangannya, keluarganya, anaknya, atau teman-temannya, itu dapat memengaruhi pandangan lansia terhadap kematian. Next. Dan ini adalah uasnya surat Al-Imran ayat 195 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.